اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إخسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا ذكرا وإن له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
hassinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husna. Rawahu ad-Darimi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk para pengurus dan ketua DKM yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita yang di rumah, anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang bekerja, mudah-mudahan selalu mendapat kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada paduka alam, junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kita seputar daripada Al-Qur'an. Kemarin keutamaan Al-Qur'an, terus ada adab-adab tata cara membaca Al-Quran, adab. Jadi harus ada etika, harus ada akhlak terhadap Al-Quran. Salah satu sederhana tapi ini berbahaya tatkala kita menyimpan Al-Quran di bawah. Sederhana tapi berbahaya. Berarti tatkala kita menyimpan mushaf Al-Quran ada di bawah, berarti itu posisi mushaf sejajar dengan kaki kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu kertas, itu kardus. Dulu kardus emih, tapi tatkala dijadikan jilid Al-Quran, maka itu menjadi mulia. Baik, salawat dan salam mari kita haturkan kepada paduka alam, junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis satu persatu, dan yang terakhir bagaimana proses cara pengumpulan. Memang ada secara global, tapi nanti ada hadis-hadis yang begitu panjang. Bagaimana susahnya Sayyidina Utsman, Zaid bin Sabit mencari potongan-potongan ayat sampai berbulan-bulan untuk meneruskan dari ayat ini kemana ayat selanjutnya. Pada waktu itu satu ayat nggak ada yang hafal. Nah itu menarik sekali. Baik. Dan terus dulu itu pada waktu proses pemushapan ada kalimat-kalimat Taurat yang masuk, ada kalimat-kalimat Injil yang masuk. Nah itu menarik sekali. Bagaimana proses para sahabat membuang kalimat-kalimat itu yang bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita bacakan daripada Jabir. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pada waktu sama-sama keluar dengan baginda Rasul, kata Jabir, wa nahnu naqra'ul Qur'an. Dan kami sama-sama membaca Al-Quran. Wa final a'rabi wal ajamiyu. Di situ ada sahabat, ada langgam-langgamnya langgam Arab, ada langgamnya langgam ajami. Langgam Arab itu memang yang sesuai dengan aturan-aturan pakem qiraat. Nah ini yang ajami. Ajami itu tatkala membaca Al-Quran tapi langgamnya langgam luar Arab. Kata baginda Rasul, man lam yataghanna falaysa minna. Barang siapa yang tidak melanggamkan Al-Quran dengan langgam yang sesuai dengan aturan, maka itu bukan termasuk golongan aku. Ada dua Pak, dalam qiraat itu ada tagonni, ada taronnum. Apa itu tagonni? Secara global tagonni ini tatkala kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tidak keluar daripada nada lagu-lagu Arab, bahasa Al-Quran. Ada taronnum. Taronnum itu kita tatkala membaca ayat-ayat suci Al-Quran tidak keluar daripada, harus disebutkan ya, taronnum itu banyak. Ada bayati, ada soba, ada nahwan, ada jiharkah, ada syikah, ada jawabul jawab, ada syikah, ada jiharkah, ada nahwan, ada jawab nahwan. Itu namanya taronnum. Dan ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengimami salat pasti dua lagu itu. Yang pertama jiharkah dan yang kedua nahwan. Kemarin apa lupa, kalau nada itu ya gitu kadang-kadang hilang,
Kalau lirik itu ya susah. Kalau lagi datang ilham bisa gitu, seperti itu. Baik, kita lanjut. Iqra'u fakullu hasanun. Bacalah oleh kalian dengan langgam-langgam Arab. Fakullu hasanun, maka semuanya akan baik bacaan tersebut. Baginda Rasul menggambarkan wasayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qidhu. Nanti akan datang kaum-kaum para qori-qori, para pembaca Al-Qur'an, para para qori-qori yatlubuna sawabuhu fid dunya wa yusiruna al-ajilah 'alal ajilah. Mereka mencari dunia dan mereka berusaha ingin memperkaya diri asbab daripada dia membaca Al-Quran. Contoh sederhana qori. Qori itu dua. Kalau misalkan dia syiar Islam, selamat nanti di akhirat. Saya mah pengen ikut juara internasional untuk mengharumkan nama Indonesia, insya Allah selamat. Saya mah pengen syiar Islam bahwa Al-Quran itu benar-benar lebih mulia daripada kita yang lain, itu selamat. Tapi kalau misalkan saya mah pengen ikut perlombaan nasional karena hadiahnya besar. Hadiah kabupaten aja 30 juta di Bogor. Itu tahun 99. Tahun berapa itu kan? Itu ngejar itu di Bon. Orangnya mah orang Banten, tapi ikut ke kapilah Bogor. Itu tawar-menawar, itu biasa dari dulu sampai sekarang. Mau berapa? 10 juta di Bon, enggak, 15 juta, itu biasa. Itu disebut yatlubuna dunya wa yusiruna al-ajilah. Mereka ingin memperkaya diri dan ingin segera mendapatkan dunia, menjual ayat-ayat suci Al-Qur'an. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, ini yang lebih ekstrim lagi. Tatkala di kampung-kampung itu ada yang meninggal 7 hari ya. Ada yang meninggal 10 hari. Itu tawar-menawar, Pak. Itu kan astagfirullahaladzim, miris saya. Kata Saibul Bait, ini nanti ada 10 orang yang ngaji. Ya udah mau berapa? Itu tawar-tawar. Ada yang sampai 10 juta bagi 10 orang. Ada yang 7 juta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau enggak dibayar, enggak mau dia ngajin 1 minggu. Nah itu kata baginda Rasul, wasayaji'u aqwamun, akan datang masanya orang-orang golongan-golongan tersebut. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kelakuan-kelakuan tersebut. Baik. Yang selanjutnya, Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan luhunil Arab, langgam-langgamnya Al-Qur'an. Wa iyyakum waluhunul ahli ishki. Kalian harus waspada, kalian harus takut dengan langgam-langgam iski. Iski itu begini Pak, variasi ya. Tatkala dia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran keenakan, sehingga keluar daripada makhorijul huruf, sehingga keluar daripada ilmu tajwid. Itu disebut luhunul iski. Nah, memang terus terang kata para qori itu, kenapa Ustadz kok sampai seperti itu? Kata dia apa? Oh ini buat inovasi katanya. Ini untuk inovasi. Oh seperti itu. Tapi memang terus terang, kadangkala kalau yang qori yang memang benar-benar lurus itu suka menyalahkan, mengkritik, nggak boleh itu. Ya. Sampai matobi sampai 5 harakat. Mad arli sukun sampai 20 harakat keenakan. Nah, namun ada yang disiplin. Kalau qori-qori daripada Mesir, Timur Tengah itu disiplin. Ya. Ada juga, banyak juga daripada qori-qori Indonesia yang memang tetap suaranya indah, lagunya indah, dan tidak keluar daripada jalur makhorijil huruf dan jalur ilmu tajwid. Nah, kita contohkan ya. Bapak-bapak kemarin ada obrolan ya. Ada obrolan apa? Ada obrolan seperti apa nada-nada tersebut, nah, lagu-lagu tersebut. Jadi kita sering dengar daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Nah terus bapak-bapak kalau misalkan dengar kayak imalah itu jangan disalahkan. Wasyamsi wa duhiha wa
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. Itu contoh apa? Contoh aja, bukan saya itu, Mai. Itu contoh qiraat Sabah pakai imalah, lagunya Nahwan yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dulu ikut sampai kabupaten, cuman gak juara. Yang nasional turun lagi, gimana mau juara ya? Baik. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Waluhuna ahlil kitabain, dan jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang membacanya membaca gaya kitab Taurat. Ada, gak tahu kayak gimana. Ya, di berita-berita di media ada. Itu gak boleh. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau nggak salah, kalau pendeta itu kalau baca Injil kayak pidato ya. Apa katanya? Domba yang tersesat. Kita dikatain domba. Astagfirullahaladzim, kurang ajar amat. Kita manusia, kita disebut oleh mereka domba-domba yang tersesat. Justru mereka yang dillun mudillun, yang sesat dan menyesatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ini menarik sekali. Pada waktu proses pengumpulan ayat-ayat suci Al-Qur'an, pada waktu proses pengumpulan ayat suci Al-Qur'an ini kita bacakan hatta wajadtu akhira surati At-Taubah. Kenapa ya? Pada waktu aku menemukan surat At-Taubah di akhirnya, Imam Abi Huzaimah, Sayyidina Abi Huzaimah Al-Ansari, lam ajidha ma'ahadin ghairihi. Ada satu ayat yang hilang, enggak ketemu. Ditanya para penghafal Quran, enggak hafal surat At-Taubah. Ternyata ditanyakan, apa yang terjadi? Ternyata ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat 128, dulu kan belum di ayat-ayatin ya. Nah, pas potongan kalimat ayat ini ditemukan daripada mana? Fakanat suhufu inda Abi Bakrin. Ternyata ini dipegang oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq yang hafal ayat ini. Bayangin gak Pak? Itu semuanya lupa ayat ini. Yang apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang hafal hanya satu saja, siapa? Abu Bakar Siddiq. Terus akhirnya dimushafkan, dikumpulkan dari mulai ayat 1 sampai ayat terakhir. Suma inda Umar, pada waktu zaman Sayyidina Umar. Suma inda Hafsah, ini mushaf-mushaf diserahkan kepada Sayyidina Hafsah. Jadi berapa lama sih Pak sebetulnya pemushafan Al-Quran? 25 tahun baru selesai. Itu enggak langsung. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Huzaimah Al-Ansari, Zaid bin Sabit, itu enggak langsung tiap hari, nanti istirahat dulu berapa tahun, kan ada konflik perang kan, konflik fitnah. Sayyidina Umar itu berhenti dulu pemushapan. Itu pas selesai pada waktu menjabat khalifah Sayyidina Ali baru 1 tahun. Itu baru selesai pemushapan dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Itu pun belum pakai titik, itu pun belum pakai patah, itu pun belum pakai kasroh, itu pun belum pakai doma, belum pakai tanda mad wajib mutasil, belum pakai tanda mad jazid munfasil, belum tanda pakai mad iwad, belum ada tanda idgham bigunah, bila gunah, belum ada tanda mad tobi, belum ada. Itu kira-kira pada waktu di akhir-akhir Khalifah Sayyidina Ali baru ada tanda-tanda dalam ilmu
tajwid. Cuman selesai sempurnanya pemushapan itu selama 25 tahun. Makanya kita harus berterima kasih kepada para sahabat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajidi." Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, genggam dengan gigi geraham kalian, mereka al-mahdiyyin adalah orang-orang yang bijaksana. Jika ada kalimat yang terlontar daripada sahabat walaupun bukan atas perintah baginda Rasul, itu pun sama dengan sunnah. Jika ada yang terlontar daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Uyainah, Imam Sufyan Tsauri, Imam Ghazali, walaupun tidak ada perintah Rasul, itu juga sunnah. Karena kalimat-kalimat mereka mengambil daripada Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarangan. Ulama-ulama dulu itu hafalannya ribuan hadis. Al-Imam Ghazali 200.000 hadis. Syekh An-Nawawi 200.000 hadis. Jadi orang Banten Syekh Nawawi itu hafalan hadisnya berapa? 200.000 hadis. Jadi yang dia keluarkan itu memang omongan sabda daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Anna Hudzaifah ibn al-Yamani qadima ala Utsman. Sesungguhnya Hudzaifah bin Yaman itu menemui Sayyidina Utsman wa kana yugaji ahla Syam pada waktu peperangan di Syam, fi fatih Armenia wa Azerbaijan. Ada hadis berarti negara Armenia sudah ada pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azerbaijan ya. Armenia, Azerbaijan. Bapak-bapak perlu diketahui ada 2 sungai yang langsung diambil dari surga. Yang ini 2 sungai ini, makasih, Allah pindahkan dari surga ke negeri Armenia. Ada hadisnya itu. 2 sungai ini Allah dari surga dipindahkan langsung melalui malaikat Jibril, disimpan di negara Armenia. Sungai apa? Zayakhan namanya. Sampai sekarang ada. Namanya Sungai Sayakhan. Yang kedua Sungai Jayhon. Allah tempatkan di Armenia. 3, ada Sungai Furat. Sungai Efrat ya. Allah pindahkan dari surga ke negeri Irak ya. Itu yang akan menimbulkan gunung emas. Yang keempat, Allah pindahkan sungai dari surga, Sungai Nil. Sungai ini dari surga dipindahkan ke Mesir. Jadi Bapak harus ketahui, Sungai Zayakhan, Sungai Sayakhan, Sungai Efrat itu sungai Nil, bukan daripada alam atau erosi apa, memang Allah pindahkan langsung dari surga. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada 4 sungai yang memang bukan dari proses bagaimana banjir Nabi Nuh, tapi ini pure 100% Allah pindahkan dari surga. Baik. Yang selanjutnya, fa'af raga Hudzaifah ikhtilafuhum fil qiraah. Terus Sayyidina Hudzaifah melihat ada orang-orang kok bacaannya beda, nadanya beda. Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla ay yakhtalifu fil kitab. Wahai Amirul, coba putuskan seperti apa ini bacaan, kok ini ada lagamnya bukan lagam Arab, ini lagamnya lagam kayak orang Yahudi. Ini kok baca Quran tapi nadanya nada baca Taurat. Terus fa arsala Utsman ila Habsah an arsili ilaina bisuhub. Jadi begini Pak, jadi ada orang-orang di Armenia, orang Azerbaijan baca Al-Qur'an kok campur dengan Taurat. Jadi contoh habis ayat surat Baroah ayat 2, tapi ayat ketiganya kenapa Taurat bunyinya? Ayat keempat kok kenapa Injil? Akhirnya an arsili ilaina bisuhub. Maka Sayyidina Utsman itu mengutus aku nansahuha bil masuhib. Jadi ada yang bikin ini Pak, bikin mushaf tandingan. Di Armenia, di Azerbaijan itu ada yang bikin mushaf tandingan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kurang ajar gak? Jadi dia bikin utus intel, coba mushafnya kayak gimana? Pinter orang Yahudi itu, semuanya tersalin. Nah cuman dia sengaja ditambah-tambahin. Oh ini, biar ini di ayat ini kita selingin pakai bacaan Taurat. Sempet kacau. Akhirnya nansaubil masuk, dinasih lagi Pak, dimushafkan lagi, disempurnakan lagi. Itu berarti 2 kali pemushapan karena ada orang Yahudi dan orang Nasrani
mengacaukan, memalsukan daripada mushaf yang pemushapan pertama, akhirnya nansahuha fil masahibi summa narudduha ilaika. Mushaf yang awal itu disimpan dan yang sekarang ini penyalinan yang kedua. Kalau kita masih membaca salinan yang pertama, berarti itu Al-Quran ada campuran Taurat dan ada campuran Injil. Alhamdulillah, itu semuanya jasa daripada para sahabat. Fa'arsalat bihabsatu ila Utsman, akhirnya disalin lagi. Dihapus itu bacaan Taurat dan bacaan Injil, diserahkan kepada Sayyidina Utsman, diperintahkan Zaid bin Sabit, diperintahkan Abdullah bin Zubair, diperintahkan Sa'id bin Az, Abdullah bin Haris, akhirnya disempurnakan lagi. Maka kata siapa Sayyidina Utsman, idza ikhtalatum antum wa Zaid bin Sabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Jika kalian, jadi Zaid itu begini Pak ya. Orang kan mungkin ada bukan apa ya. Mungkin ada masukan, Zaid udah masukin aja Taurat. Ada orang Yahudi ahli kitab, orang Nasrani ahli kitab yang masuk Islam, udah masukin aja Taurat. Apa aja kan namanya bahasa kita pembukuan kan, dibukukan, dimasukin. Kayak gini, jika kalian mendengar salinan mushaf Zaid bin Sabit, terus kalian mendengar ada orang-orang Quraisy membaca Al-Quran, maka yang kalian harus tulis bilisanin Quraisy, lisan orang Quraisy. Jadi begini, ada ayat Al-Quran yang masih berbahasa Yahudi. Ada ayat, ada ayat Al-Quran yang masih berbahasa Nasrani, ada Pak. Contoh, Yakub, Israel, Bani Israel. Di Al-Quran ada kalimat ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu Israel bahasa orang Yahudi. Itu tuh. Itu Israel bahasa orang Ibrani, bahasa Taurat. Tapi ada dalam Al-Quran disebut, ditakribkan, disetujui oleh Sayyidina Utsman, enggak apa-apa. Kalau Israel ini enggak apa-apa, tulis aja. Ada banyak disensor Pak, dibuangin. Oh ini enggak pantas. Coba kalau disebutkan namanya, yang disebut dua bahasa Ibrani dua aja kan, Yusuf, Bunyamin, itu bahasa orang Yahudi Pak. Bahasa Ibrani, bahasa Taurat, Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dalam Al-Quran ada kah? Idzu qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkab. Dulu itu di pesantren itu pelet Pak. 17 kali dibacanya, 17 hari puasanya. Dulu, tapi kalah sih sama pelet Toyota, kalah itu ya. Yang datang pelet Jepang kalah. Tapi itu betul, di pesantren itu apa aja dikasih. Sampai satu buku itu 17 hari puasanya, sekali baca sehari 17 kali. Itu seperti itu. Tapi yang bagus itu kita harus apa? Membaca surat Yusuf harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak pakai speaker enggak ini ya. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushafin ayuharraqa. Akhirnya ada kalimat-kalimat Taurat, ada kalimat-kalimat Injil itu dibakar. Ada banyak dibakar. Jadi rumit sekali Pak, kebayang enggak itu? Kebayang enggak? Dibakar, udah bakar aja, bakar. Takut nanti masih tersimpan sampai umat-umat akhir zaman. Kalau enggak dibakar, mungkin kita baca Al-Quran yang salinan pertama itu, yang campuran dengan Taurat dan Injil, akhirnya dibakar. Nah yang sekarang, yang dari mulai Sayyidina Utsman sampai sekarang, yang salinan kedua, itu yang memang sudah disetujui oleh seluruh para sahabat. Memang ada Israel, Yusuf, itu kata Ibrahim, Sulaiman, itu dari Taurat, Sulaiman, terus Yakub juga sama, Yusuf juga sama, itu daripada Taurat. Cuman ditakribkan. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir.
Ma hamalakum ala an amattum ilal anfal wa hiya minal masaini wal bara'ah. Ini Bapak begini. Kan suka ada yang habis ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak pakai bismillah dulu. Yas'alunaka 'anil anfal. Atau ayat langsung aja ya. Waladdallin. Atau ayat apa? Banyak. Ya idza jaakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Enggak pakai bismillah. Itu gimana statusnya? Wahiyya minal mi'atain faqarantum bainahuma walam taktubu satra bismillahirrahmanirrahim wa wada'tumuha fi sabitul. Dulu kan belum ada mushaf ya, belum ada ayat. Tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masukkan itu kalimat bismillahirrahmanirrahim di antara ayat-ayat yang panjang, fisab itul, sampai 7 ayat yang panjang. Ya. Dulu kan belum ada batasan. Ini baroah sampai mana kan gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tanzilu alaihi suwaru dawatul adad wa kana idza nazala alaihi syai'un da'abadu man kana yaktu fayaqulu da'u haulail ayat. Nanti baginda Rasul pesan, kalau kalian mau memushafkan Al-Qur'an, tolong simpan ini ayat bismillahirrahmanirrahim sebagai pemisah daripada surat-surat yang lain. Di situ ada surat Al-Anfal. Nah, terus ada surat Baroah. Nah, ketahuannya ini surat Al-Anfal, ini surat Baroah. Itu biasanya dari ayat ngambil. Yas'alunaka 'anil anfal. Oh, ini surat Al-Anfal, tulis gitu. Sayyidina Utsman punya istihadnya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum musyrikin. Nah, itu berarti surat Baroah. Nah, terus kalau surat Al-Ikhlas itu istihad ulama Pak, tabi'in. Karena bagian Rasul dulu man qara'a qul huwallahu ahad, tidak menyampaikan man qara'a surat Al-Ikhlas, enggak. Sebab bagian Rasul setiap membaca man qara'a idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha katibah, enggak. Man qara'a suratul waqi'ah, enggak. Bagian Rasul dulu kalau menyebutkan ayat-ayat surat-surat man qara'a ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Dulu kalau surah Al-Imran, man qara'a alif lam mim, Allahu la ilaha illahu gitu. Karena adanya surat Waqiah, penamaan Al-Baqarah, penamaan Al-Imran, penamaan Al-Maidah itu daripada istihad Sayyidina Utsman. Nah, adapun dulu itu Huzaifah kan pernah bermakmum kepada baginda Rasul, kok diketahui aku kira masih surat Al-Baqarah. Ternyata baginda Rasul pindah langsung ke surat Al-Imran. Terus baginda Rasul pindah langsung ke surat An-Nisa. Itu curhatnya sudah pada zaman Abu Bakar Siddiq. Setelah dikasih tahu oleh Sayyidina Utsman, oh ini Al-Baqarah, ini Al-Imran, ini An-Nisa. Nah, itu seperti itu. Jadi pada waktu baginda Rasul itu kalau misalkan menyebutkan fadilah-fadilah Al-Quran, langsung disebutkan ayat-ayat suci Al-Qurannya. Dajinya jadi jelas ya. Setiap pindah ayat itu harus diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus selalu mencintai tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jangan sekali-kali kita membid'ahkan. Kalau pengen tahu, ini ada di dalam awal-awal tentang i'tisamul kitab wa sunnah, bahwa bid'ah yang pertama dilakukan adalah oleh Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman. Bid'ah yang pertama itu adalah pada waktu pemushapan Al-Quran. Sebab baginda Rasul tidak pernah memerintahkan Al-Quran ini untuk dimushafkan. Tapi baginda Rasul berpesan, nanti kalian jika pindah surat, jika menurut kalian itu ujung surat, awalilah dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa lagi kalau dengan pemushapan.
Itu baginda Rasul, kata Abu Bakar, demi Allah baginda Rasul belum pernah satu kali pun perintahkan aku untuk memushafkan Al-Quran. Sehingga sampai 3 balik dirayu. Wa inni khair, kata Sayyidina Umar, ini baik, udah mushafkan aja. Enggak mau katanya. Sampai dirayu-rayu sama Sayyidina Ali. Tolong, ini nanti umat akhir zaman kasihan. Akhirnya disetujui. Awalnya tidak disetujui. Kebayang gak Pak, kalau mushaf tidak di Al-Quran, sampai sekarang termasuk pribadi pasti buta huruf semuanya. Seluruh umat Islam pasti buta huruf, andai saja pada saat itu Al-Quran tidak dimushafkan. Itu bid'ah. Menurut Syekh An-Nawawi, itu bid'ah, tapi bid'atun wajibun. Bid'ah itu ada bid'atun wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah jaiz, yang terakhir bid'ah dhammun. Bid'ah yang disebut bid'ah yang tercela. Mana bid'ah wajib? Sepakat alim ulama, tatkala itu pemushapan Al-Quran. Kenapa wajib? Kalau tidak dimushafkan, madoratnya akan lebih banyak. Nanti umat-umat akhir zaman tidak akan pernah bisa membaca ayat suci Al-Quran. Mana bid'ah sunnah? Tatkala ada sholat tarawih yang 20 rakaat. Kata Sayyidina Umar, nikmatul bid'ai, ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah. Yang ketiga, bid'ah jaiz. Tatkala kita habis ngaji, ada makanan disediakan, itu namanya bid'ah sunnah. Kenapa bid'ah sunnah? Walaupun tidak dilakukan pada zaman baginda Rasul, setiap ada majelis zikir, tapi pada zaman tabi'in itu dilakukan. Yang disebut sunnah itu jangan sampai salah pemahaman. Apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh sahabat, apa yang dikatakan oleh tabi'in, apa yang dikatakan oleh para alim ulama, itu namanya sunnah. Nah, jadi kalau kita banyak baca, banyak guru tahu, oh sunnah itu bukan saja daripada Rasul dan sahabat, tapi daripada para tabi'in dan para alim ulama. Kebayang gak jika ada perkataan ulama disesatkan, padahal itu sunnah, itu yang berbahaya. Makanya mohon maaf, sedikit kita jelaskan, pernah ulama-ulama Wahabi lah, itu didatangi oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Menurut Sahih Bukhari-nya halaman begini, bidah-bidah. Pas dicek enggak ada. Mana? Kata kamu halaman 20 contoh. Ini bid'ah. Enggak, di sini sunnah kok. Maka kata Habib Umar Al-Hafidh, mereka adalah khawarij, orang-orang yang sudah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. 2014 seluruh ulama dunia sudah ketok palu bahwa Wahabi Al-Khawarij keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi di Indonesia bingung. Pasarnya laku sih di Indonesia nya. Apa aja jadi. Ada aja itu yang hadir. Di Ajikro dikasih kesempatan 1000 Pak, coba bayangin. Tapi ibu-ibu semua sih. Di Indonesia itu apa aja laku. Yang ngaku Nabi ada pengikutnya, aneh. Yang ngaku Nabi juga ada pengikutnya, yang ngaku malaikat Jibril juga ada pengikutnya, apalagi mereka para Wahabi. Apa aja laku. Dikasih pulsa 100.000, datang ke pengajian. Ya, itu pengakuan daripada mantan-mantan jamaah Wahabi dan mantan Ustadz Wahabi. Orang yang Syiah pun laku, 1 bulan dikasih 10 juta, suruh ngejagain masjid majelis dianya aja 10 juta. Apa aja laku di Indonesia itu. Makanya alhamdulillah di Masjid Al-Amin semua ustadz-ustadz dan guru-gurunya ahli sunnah wal jamaah. Bersyukur Pak, kita perkuat ini masjid, jangan sampai kemasukin oleh orang-orang yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Salah satu khas daripada ahli sunnah wal jamaah mengkedepankan adab dan akhlaknya itu udah. Kenalan dulu. Bapak dari mana? Oh ini dari sini. Oh Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu. Beda sama orang Wahabi. Mana dalilnya? Saya pernah digituin. Bapak mana dalilnya? Bentar, kita belum kenalan. Nama bapak siapa? Saya gituin aja kan di pengajian. Nama bapak siapa? Orang mana? Main mana dalil? Nggak ada bapak. Saya gituin. Pokoknya ada aja. Mana dalil? Ujuk-ujuk lagi kita ngobrol. Dia datang. Ustaz, mana dalilnya? Ini orang siapa? Nggak kenal. Kan nggak ada adab. Bagusnya apa? Kenalan. Oh, bapak siapa? Ngobrol dulu dari mana? Baru nanya pertanyaan. Kalau ada orang yang gitu, ya harus ditegaskan. Dikasih pelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.
kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.